gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu baik. Ini dengan Ibu Nurhikmah. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita berjalan ya. Gimana selama ini pendidikan pencapaian apa saja yang sudah dilaksanakan? Saya berusaha untuk mengimplementasikan ya Bu ya setiap ilmu yang saya dapatkan di CGP dari coaching, pengenalan RPP berdifferensiasi, terus budaya positif itu sudah saya itu karena kami kebetulan satu sekolah berdua yang sudah kami terapkan dan saya ada kegiatan dan agar bisa menimpa pada guru-guru yang lain yang belum mengikuti. Alhamdulillah ya sudah dilaksanakan ya. Komunitas praktisi sendiri sudah berjalan sudah. Kita selalu ada kegiatan setiap bulan dan itu juga narasumbernya bergantian, tidak hanya dari kita yang CGP, bahkan dari guru di sekolah tersebut ataupun yang memanggil dari Alhamdulillah ya. setiap bulan berjalan. Ada kendala dalam proses tersebut? Kendala pasti ada ya Bu ya. Kendala itu kebanyakan dari penyesuaian waktu agar semua yang ada di dalam sekolah, di lingkungan sekolah itu dapat bisa melaksanakan kegiatan itu dalam satu waktu itu kita harus bisa mengatur waktu kebanyakan dari waktu kita kan kesibukan. Artinya di sini semua rekan sejawat sudah mendukung pastinya ya, karena program Merdeka Belajar ini hampir 75% sudah disosialisasikan dan sudah mengerti semuanya, sudah melakukan tentang program untuk guru penggerak bakat. Sekarang ada pendaftaran lagi calon guru penggerak. Alhamdulillah para wakil guru ini banyak sekali ya kandidatnya ya. Oke Bu Nur, Bu Nur sendiri sudah mencalonkan sebagai calon guru penggerak? Belum Bu, karena belum memenuhi syaratnya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah memenuhi persyaratan ikut daftar. Sudah banyak belajar ya, sharing dengan guru yang memang sudah CGP, sudah mengikuti guru penggerak dan memang sudah senior ya, saling sharing saja agar sama-sama berjalan sesuai dengan kurikulum yang akan diterapkan pengganti dari kurikulum 13. Oke, baiklah, hari ini ya pendampingan individu keempat, silahkan untuk coaching rekan sejawatnya, semoga lancar dan tidak ada kendala apapun. Karena kalau begitu saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nur, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Ijin baik. Hari ini saya akan mengadakan coaching dengan guru mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan selama PJJ beserta barangkali nanti ada kendala-kendala apa yang sudah yang Bunur hadapi dalam pembelajaran kelas. Nah, bisa Bunur ceritakan pembelajaran selama PJJ ini? Selama PJJ ini dari awal semester sampai sekarang kebetulan masih PJJ. Saya menggunakan selama PJJ saya menggunakan via WhatsApp ya, untuk informasi seputar pembelajarannya ya, untuk tugas dan materinya saya kebetulan menggunakan Classroom, anak kelas 4 itu Classroom untuk menyampaikan materi dan tugasnya. Nah, untuk pertemuan tatap muka itu paling lewat Zoom juga seminggu sekali lah, karena menyesuaikan anak-anaknya juga. Kemampuan Ya, betul deh, bagus sekali dulu ya, karena dalam PJJ memang sangat dibutuhkan ya perangkat-perangkat seperti itu yang sebutkan tadi. Setelah melakukan hal tersebut, apakah ada kendala yang diberi hadapi selama melakukan pembelajaran tersebut? Kendala dalam PJJ tentu ada ya Bu. Yang pertama itu yang paling utama tentunya
siswa kan belum punya alat penunjang. Oh, ada yang PJJ, ya belum punya HP, jadi kesulitannya di situ mungkin. Jadi susah untuk menyampaikannya. Jadi ada anak-anak yang tertinggal beberapa. Terus untuk masalah selanjutnya ada salah satu siswa yang belum lancar membaca. Dia sudah bisa membaca, cuma belum lancar karena ada beberapa kata yang masih dieja. Iya. Jadi belum lancar membaca. Oh iya, berarti itu kendala-kendala yang dihadapi guru selama belajar. Iya. Selain yang tadi, selain yang guru tadi utarakan, apakah ada lagi kendala yang lain selain hal-hal yang tadi disebutkan? Kendala lain mungkin itu dalam menyampaikan materi, ya. Kemampuan anak itu kan beda-beda tentunya ya. Nah, dalam penyampaiannya itu saya saat ini lagi mencari-cari penyampaian yang tepat untuk anak-anak yang dalam kelas yang berbeda itu. Anak-anak kemampuan anak yang berbeda ya. Jadi agar efektif itu penyampaiannya. Agar anak-anak dapat memahami. Iya, betul. Nah, oh iya. Dari yang tadi Bu Nuri sampaikan hal-hal yang Bu Nuri sampaikan ya, yang PJJ, terus kendala yang dihadapi, juga langkah atau rencana apa saja yang sudah Bu Nuri lakukan untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Untuk masalah yang pertama tadi ya, anak kan tidak semua memiliki handphone. Iya. Nah, jadi ya tentunya tertinggal anak dalam materi tugasnya juga kan tertinggal ya. Nah, saya sudah melakukan solusi memberikan tindakan memberikan print out materi ya kepada anak, materi maupun tugasnya agar anak bisa mengerjakan di rumah. Itu langkah pertamanya. Langkah untuk masalah pertama. Untuk masalah yang kedua, itu tadi kan ada anak yang belum lancar membaca. Nah, saya sudah melakukan koordinasi dengan orang tuanya, komunikasi ya, bahwa anaknya belum lancar membaca gitu. Nah, untuk masalah yang ketiga, penyampaian materi yang belum efektif mungkin ya untuk kemampuan anak yang berbeda-beda. Nah, saya sudah melakukan diagnosis sebelum pembelajaran. Sebelum awal pembelajaran saya melakukan diagnosis agar tahu kemampuan anak yang tinggi, sedang, dan di bawah. Bisa-bisahkan Iya, bisa-bisahkan. Bagus sekali ya Bu ya, langkah-langkah yang sudah Bu ambil untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kelas Bu. Coba sekarang selain langkah-langkah yang tadi, adakah langkah-langkah yang akan nantinya yang mulai ambil untuk dapat dapat lebih mudah menyelesaikan masalah-masalah yang tadi? Ada dalam langkah atau rencana ke depan? Rencana kedepannya ya, rencana tambahan gitu. Iya. Yang pertama kan mungkin akan lebih konsisten terus kepada anak yang belum memiliki HP, konsisten setiap minggu memberikan print out materi dan tugasnya itu untuk mereka belajar di rumah. Iya. Dan untuk masalah yang kedua, rencana kedepannya saya akan memberikan les tambahan untuk anak yang belum lancar membaca. Iya. Koordinasi dengan orang tua sudah. Nah, kemudian melakukan les tambahan Di sekolah atau di rumah? di sekolah tentunya, tapi dengan izin kepala sekolah juga. Oh iya, karena kita kan sedang Iya, melakukan jadi PJJ harus ada ini. izin dari kepala sekolah. Kalau untuk solusi yang apa sih, masalah yang ketiga ya. Yang ketiga, kebetulan minggu kemarin kan ada KKG sekolah dari CGP tentang RPP diferensiasi ya. Kemungkinan saya akan coba membuat pembelajaran dengan RPP berdiferensiasi untuk memenuhi kemampuan anak-anak yang berbeda dan kelas tersebut. Oh, menurut
menurut saya langkah-langkah yang sudah Bu Nur ambil itu bukan langkah-langkah yang sudah tepat ya Bu Nur ya, yang bisa Bu Nur jadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas ya. Nah setelah dari langkah-langkah yang tadi Bu Nur kemukakan, kira-kira Bu Nur membutuhkan bantuan siapa untuk dapat merealisasikan rencana-rencana yang tadi sudah Bu Nur sebutkan? Tentunya rekan sejawat ya yang setiap hari bertemu di sekolah gitu. Komunikasi coaching seperti ini kan seolah-olah jadi berdiskusi tentang masalah yang dihadapi sejawat dan tentunya kepala sekolah dengan Ya baiklah, bagus sekali Bu ya. Memang betul kita itu sebagai seorang guru itu membutuhkan ya apa sih berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat agar apa yang kita sedang programkan itu dapat terlaksana dengan baik ya dan dapat juga terselesaikan. Ya baiklah, sekarang saya ingin bertanya, langkah yang tadi sebutkan itu akan Bu Nur realisasikan kapan? Waktunya itu mulai kemarin kan udah itu yang terrealisasikan bertahap ya, dari yang memberikan materi print out ke anak itu udah mulai, cuma lebih konsisten lagi agar berjalan sesuai ya, dengan dan masalah terselesaikan ya, agar anak juga terpenuhi ya kebutuhan materinya walaupun mereka tidak memiliki ya fasilitas gadget gitu ya untuk menunjang pembelajaran sehari-hari. Ya selain itu apalagi benar langkah yang masalah yang kedua itu berarti tentunya tetap berkolaborasi dengan orang tua, melakukan komunikasi ya, les tambahan tentu dilakukan dengan izin kepala sekolah. Terus untuk yang masalah ketiga itu tadi penyampaiannya akan segera membuat EPP yang diferensiasi itu berdiferensiasi agar pembelajaran kebutuhan anak juga tercapai, masalah diselesaikan. Mudah-mudahan ya apa yang Bu Nur rencanakan dan langkah-langkah yang sudah Bu Nur terapkan dapat membantu Bu Nur untuk dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan kelasnya ya, sehingga pembelajaran di kelas Bu Nur dapat berjalan dengan lancar. Iya. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bu Iin, Bu Nur, terima kasih atas coachingnya. Tadi saya sudah menyimak ya coaching dari Bu Iin terhadap Bu Nur. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya sebagai feedback ya dari saya. Pertama, menurut Bu Iin dan Bu Nur ya, merasa tadi coaching yang tadi dilakukan, yang praktek coaching yang dilakukan tadi, hal baik apa yang terdapat di dalam praktek coaching tadi? Hal baik yang tidak dari coaching tadi setidaknya kita membantu ya saya sebagai coach dapat membantu coach untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi. Kadang manusia itu kan tidak sadar apa sih masalah yang ada dalam dirinya, tapi dengan coaching tadi kita dapat membantu kalau kita mereka dapat menemukan masalah apa sih yang terjadi yang ada pada diri kita. Karena tadi kan saya lakukan coachingnya tentang pembelajaran di kelas, jadi Bu Nur itu bisa mengetahui masalah yang dihadapi selama mengajar dalam PJJ ini ya. Terus yang kedua kita juga dari praktek tadi juga kita dapat menemukan, dapat menggali selain informasi kita juga menemukan solusi apa yang terjadi yang dapat dilakukan oleh coach itu sendiri
karena tugas kita sebagai coach kan hanya tidak memberikan solusi ya Bu ya, tapi mereka dengan adanya coaching tersebut mereka dapat menunjukkan solusi dari masalah mereka sendiri. Yang mereka dapat dari kekuatan yang dimiliki oleh dirinya sendiri gitu, oleh dirinya sendiri sendiri apakah tentang coaching pada hari ini atau sebelumnya sudah tahu tentang coaching? Sebelumnya sudah pernah mendengar ya dari Bu Iin, pas pagi juga sering menyinggung tentang coaching itu. Terus dari Rafa juga sudah pernah menyinggung tentang pelaksanaannya. Ya baru sekarang. Mungkin awalnya coaching itu apa? Masih bertanya-tanya. Karena awal di dalam olahraga namanya coach ya. Akhirnya ada namanya wawancara, coaching, terus apa lagi? Wawancara bersama psikologi. Kayak waktu dulu ya. Konsultasi Ya, gitu ya. konsultasi ya. Jadi konsultasi ya, konsultasi, coaching, wawancara itu berbeda. Jadi coaching itu bukan wawancara, tapi coaching itu kita menggali informasi yang bisa dimiliki oleh si coach tanpa harus dan tidak boleh memberikan solusi, tetapi si coach itu sendiri harus bisa menemukan sendiri solusi apa yang ada dalam hidup. Jadi si coach ini tidak boleh memberikan solusi. Dia hanya menggali ya potensi si coaching ya, yang si coach itu namanya coaching, yang mengcoaching itu namanya coach ya, itu proses coaching ya Bu Nur ya. Menurut saya ini ya, apa yang perlu ditingkatkan di dalam praktek coaching tadi? Mungkin saya mau meningkatkan ini ya, bagaimana cara menyampaikan pertanyaan agar lebih mudah dipahami dan memancing coach itu sendiri untuk dapat mengungkapkan apa yang dia rasa dan solusi apa yang dia memancing. Jadi saya harus lebih pintar membuat pertanyaan, lebih menggali lagi yang potensi yang ada di dalam coaching. Oke, berikutnya nih Bu ya, satu lagi. Bagaimana nih perasaan Bu ini setelah melakukan praktek coaching terhadap rekan sejawat? Perasaannya ya itu ya Bu, bersyukur saya akhirnya bisa mempraktekkan ilmu yang saya dapat dari pelajaran CGP itu dan bisa berimbas juga pada rekan sejawat ya Bu ya, kita praktekkan secara langsung sehingga mereka juga nantinya dampak baik dari coaching ini, mereka juga nanti dikala suatu saat nanti punya kendala atau apa, mereka tidak segan-segan untuk meminta bantuan atau ngobrol atau sharing ya bersama saya. Saya mau minta feedbacknya nih ya dari Bu Nur. Menurut Bu Nur nih ya, Ibu ini dalam bagaimana nih Ibu ini dalam mempraktekkan coaching tadi kepada Bu Nur ya, bagaimana nih? Dalam menyampaikan coaching tadi ya, dipahami untuk pribadi diri sendiri itu dipahami. Tapi kalau untuk mungkin yang sudah berumur gitu, gurunya udah berumur lah, ya, mungkin bahasanya lebih sederhana lagi. Takutnya bahasanya kurang dipahami bahasanya. Terus apa yang dirasakan Bu Nur setelah dilakukan proses praktek coaching tadi? Yang dirasakan lebih lebih plong, lebih ringan lagi gitu, maksudnya udah mengungkapkan masalah, jadi solusi yang ada juga udah mulai terurai lah ya, ada pencerahan lah. Oke, jika ada yang perlu dikembangkan, bagaimana menurut Bu Nur perlu dikembangkan lebih lanjut Dari coaching ya? tersebut
perlu Bu tentunya untuk dikembangkan agar masalahnya juga cepat terselesaikan. Masalah saya di sekolah ya Bu ya. Sekolah saya Perlu ya dikembangkan terus ya, terus dilaksanakan Nah, secara perlu. berkesinambungan ya betul. Jadi antara rekan sejawat dengan CGP ya, CGP dengan rekan sejawat. Oke, sekarang masih bulur ya. Dan bikin ya bikin. Bagaimana nih pengalaman ibu dan ketika meminta gubernur ya mengobservasi praktek pembelajaran yang ibu lakukan di ruang kelas ya, begitupun Bu Nur ya, bagaimana pengalaman ibu ya, misalnya ibu Nur nih minta rekan untuk mengobservasi ya kegiatan pembelajaran yang ibu lakukan di kelas gitu ya, boleh siapa dulu? Saya untuk meminta rekan sejawat ya mengobservasi kegiatan saya di kelas. Yang pertama yang saya lakukan meminta persetujuan dulu dari rekan sejawat tersebut apakah bersedia atau tidak waktunya terganggu untuk diganggu ya sebentar untuk mengobservasi kegiatan di kelas saya ya Bu ya. Setelah mendapatkan persetujuan baru saya melakukan observasi itu bersama rekan sejawat saya agar apa yang menjadi kekurangan atau kekurangan dalam pembelajaran saya tuh dapat diketahui, karena yang bisa menilai kita itu hanya orang lain ya Bu ya, karena diri kita itu kita pribadi itu tidak bisa menilai baik kinerja kita ataupun kemampuan kita sendiri, karena yang lebih subjektif penilai kita itu ya orang lain. Dari itu saya membutuhkan bantuan rekan sejawat untuk dapat mengobservasi pembelajaran kelas yang saya lakukan bersama murid. Seperti itu. Untuk saya sendiri hampir sama ya, tentunya Bu meminta izin kepada rekan sejawat yang akan mengobservasi kelas di kelas kita, tentunya lakukan keberatan atau ada waktu tertentu ya, jadi kan meminta waktunya untuk bisa mengobservasi di kelas. Oke, berikutnya nih ya yang kedua. Tadi kan sama ya, tidak jauh beda ya. Iya. Observasi praktek pembelajaran di kelas. Kemudian bagaimana nih praktek pengajaran yang terjadi saat dilakukan observasi? Pelajaran Yang terjadi saat dilakukan observasi. Jadi praktek pengajaran ya saat itu kan dilakukan observasi itu apa yang terjadi dalam praktek pembelajaran aja di kelas, dalam praktek pembelajaran saat dilakukan observasi itu apa yang terjadi gitu? Bisa diceritakan? Saya Boleh satu-satu. Pada saat itu saya pas mengadakan ada rekan sejawat yang mengobservasi itu, kebetulan saya sedang melakukan pembelajaran yang menggunakan RPP bahasa diferensiasi ya. Pada saat itu kan saya juga sembari mempraktekkan yang saya dapat dari kegiatan tadi. Di situ secara tidak langsung juga saya memperkenalkan kepada rekan sejawat bahwa ada pembelajaran yang tidak hanya satu, tapi dalam satu kita bisa menggunakan beberapa metode ya, kayak produk yang berbeda agar lebih mudah ya, jadi lebih mudah dipahami oleh siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda. Nah di situ pasti akan berbeda pembelajaran baik dari ketertarikan siswa atau keadaan di kelas, gitu. Pasti keadaan dengan kita menggunakan pembelajaran yang seperti itu, pembelajaran di kelas akan menjadi lebih menarik, lebih seru, dan tentunya pemahaman anak juga akan bertambah berbeda dengan pembelajaran yang hanya kita lakukan dengan satu arah. Kalau menurut sendiri dalam praktek yang pengajarannya terjadi, ya yang terjadi pada saat itu saya kan belum mengenal PUIN RPP diferensiasi ya, jadi saya saat itu ngasih pembelajaran berkelompok biasa, jadi untuk jadi anak itu
jadi terlibat aktif gitu, tidak hanya guru, jadi anak juga berdiskusi, jadi kelas itu aktif lah, tidak pasif, kurang lebih seperti itu. Cuma belum mulai ini. Saya yakin teman-teman pasti ya. Berikutnya nih, apa komentar rekan guru yang mengobservasi ya setelah melakukan observasi tersebut, hal-hal baik apa yang sudah dilakukan di kelas dan apa hal-hal yang menurut di sini yang perlu diperbaiki ya. Pertama komentar yang observasi ya, kemudian hal-hal baik apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja hal-hal baik apa saja yang harus diperbaiki. Menurut komentar dulu rekan sejawat itu pada saat observasi kelas saya berkaitan apa sih hal baik apa yang sudah diterapkan. Pertama mungkin karena kita sudah mempelajari juga ya punya dalam penerapan kita kesepakatan kelas bersama siswa, dibuat kesepakatan kelas baik yang secara langsung ataupun yang sudah termasuk ke dalam peraturan sekolah, peraturan kelas yang sudah tertulis. Terus seperti biasa hal baik lagi itu biasa kerja pembelajaran yang dilakukan dengan tidak hanya menggunakan satu model saja gitu ya Bu ya, sehingga anak di kelas itu mengikuti pembelajaran lebih asik, lebih tertarik dan lebih semangat. Selain itu juga hal baik mungkin penggunaan media pembelajaran ya Bu ya yang berbasis IT gitu, sehingga sama lebih membuat anak juga lebih tertarik mengikuti pembelajaran sehingga mereka lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu mungkin kalau yang harus diperbaiki ya Bu ya, karena di sekolah saya itu kan jumlah muridnya cukup banyak, dalam satu kelas itu ada sekitar 55 anak, sehingga pembelajaran yang dilakukan pun belum terlalu maksimal gitu Bu, dapat diterapkan karena jumlah murid yang terlalu banyak. Sedangkan kelas 5 itu kan sudah mulai badan gede-gede ya Bu ya, jadi ketika dibikin kelompok itu seperti sempit sekali kelas itu, jadi ruang lingkupnya sangat terbatas, space-nya tidak ada gitu Bu, karena ya seperti itu kendalanya karena murid terlalu banyak. Terus kita juga kan kalau murid terlalu banyak sip gitu Bu, Nggak dibagi shift. dibagi sip Bu tetap, tapi dibagi sip tetap penuh karena kan 25, 27 kan sama aja kayak kelas normal, kita kelas normal gitu. Sedangkan Muridnya satu siswa 50. 55 Ya, saya itu satu kelas 55 anak. Itu kan untuk mendiagnosis kemampuan anak juga membutuhkan waktu nih. Iya. Iya, seperti itu kan kendala dari pembelajaran yang kita alami di kelas gemuk ya Bu ya. Seperti saya banyak sekali ya. Banyak sekali sampai 54 ya. Kemudian Bu Nur sendiri Apa komentar dari yang observasi ya, kan kerja yang observasi itu dia sangat apa terinspirasi, maksudnya jadi Menginspirasi. enggak, dia tuh jadi ya Bu Nur katanya anak-anak jadi lebih belajarnya lebih aktif, jadi lebih seru juga gitu. Jadi Menginspirasi bisa jadi motivasinya sebagai contoh. Jadi dia ingin melakukan hal yang sama seperti itu. Terus untuk hal baik ya, hal baik yang didapatkan dari observasi ya. observasi itu Pelajaran. iya, balik lagi jadi anak lebih aktif, lebih senang, menjadi lebih tertarik dalam proses pembelajarannya dengan penggunaan media dan alat penunjang lainnya gitu. Terus untuk Hal yang perlu diperbaiki. Hampir sama ya dengan Bu Iin. Kelas gemuk, Kelasnya Berarti anaknya kalau kelas lumayan. gemuk perlu diperbaikinya apa tuh ya? Ya penambahan Itu penambahan ruang Oh, dan iya. tentunya Dan guru yang juga. Iya, guru Penambahan tambahan. kelas dan penambahan Guru. sedangkan lokal Iya. di sekolah kami sudah terbatas harus ke atas Iya, gurunya.
Ya, Samping udah kalau nggak ada di samping lahan. sudah tidak ada lahan. Iya. Mudah-mudahan ya dari Iya, pihak amin. pemerintah diperhatikan kelas Amin. kebun ini jadi agar menjadi itu kalau Efektif. kalau 3 kelas aja udah efektif itu. Iya. 2 kelas kayaknya masih 2 kelas udah efektif, tapi efektif atas ya, maksudnya efektif maksimal. Karena kan batas maksimum, karena batas maksimum kan hasilnya 24 siswa. Oke, terima kasih buat ibu-ibu sekalian. Oke, berikutnya nih untuk ini ya. Bagaimana nih tugas aksi nyata modul 2.1 dan 2.2 ya, ibu sudah coba kerjakan? Sudah. Adakah kendala atau kesulitan yang dihadapi? Pasti kendala pasti ada ya Bu ya, karena yang namanya kita baru mencoba hal yang baru pasti kita masih memilih menimbang apa yang harus kita lakukan, berbeda dengan kegiatan yang sudah rutin kita laksanakan gitu ya Bu ya. Paling itu saja sih, hanya penyesuaian dan terus menggali apa sih yang menjadi pokok utama dari pembelajaran itu. Berikutnya nih, bagaimana perasaan ibu ini selama mengerjakan tugas tersebut? Perasaan saya senang ada ya Bu ya, merasa capek juga ada, tapi saya berpikir bahwa itu merupakan pengalaman yang menarik, pengalaman yang penting juga, yang bermanfaat juga bagi saya sebagai seorang pendidik ya Bu ya, karena yang namanya pendidikan itu belajar sepanjang masa, kita itu harus mengikuti perkembangan zaman. Ketika kita mengajar di zaman sekarang itu akan berbeda dengan ketika kita mengajar di masa yang lalu. Mau tidak mau kita sebagai seorang pendidik kita juga harus menambah ilmu kita, mengikuti zaman yang semakin maju. Kita juga harus ikut serta juga mengikuti dan mempelajarinya, sehingga kita itu tidak tertinggal dengan siswa kita yang apapun kita yang kita ajar, dan tetap bisa memberikan mereka, maksudnya memberikan sesuatu yang memang benar-benar sesuai dengan cara. Terus apa hal yang bisa diambil pelajaran nih dari mengerjakan tugas aksi nyata modul 2.1 dan 2.2 tersebut? 2.1 dan 2.2 saya jadi lebih mengetahui ya Bu ya, mengetahui pembuatan RPP berdiferensial ya, untuk disesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak yang ada di kelas. Hanya itu RPP cara media ajar juga Bu sama, kan itu menyangkut ke produk ya Bu ya, sama produk sama proses kan, prosesnya juga sama, pasti kita belajar proses sehingga kita lebih biasa melakukan pembelajaran yang seperti itu ya Bu ya. Pembelajaran tersebut kita terapkan pelan-pelan dalam pembelajaran sehari-hari. Terus proses yang coaching itu sama saja seperti kita mencoba menggali sesuatu ya Bu ya, pengetahuan. Sebenarnya pengetahuan baru ketika kita meng-coaching teman kita juga kita mendapatkan ilmu baru dari rekan sejawat yang kita coaching ataupun dari siswa yang kita coaching. Kita akan mendapatkan ilmu baru yang mungkin belum pernah saya alami dan mungkin juga belum saya dapatkan selama saya mengajar. Coaching juga ini harus diimplementasikan terhadap siswa. Iya. Berikutnya, apa rencana atau perbaikan ke depannya berdasarkan aksi nyata? Berdasarkan aksi nyata tersebut, rencananya ya seperti itu Bu, paling kalau untuk pembelajaran mencoba terus belajar, membuat rancangan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alur yang kita buat agar lebih lebih mengakomodir atau lebih tepat kita gunakan dan anak-anak yang memiliki komponen berbeda. Kalau untuk proses coaching sendiri, insya Allah ya akan saya terapkan juga. Selain kemarin kan hanya beberapa siswa, sekarang akan ditindaklanjuti atau kontinu ya Bu ya, bagi siswa-siswa, bukan hanya siswa yang bermasalah,
Tapi siswa-siswa yang memiliki kemampuan tapi dia introvert itu lebih apa sih, tidak, sebenarnya dia mampu tapi tidak terlihat. Kita gali kemampuannya, potensinya dari proses coaching itu. Dari coaching itu kita bisa menggali potensi yang dimiliki oleh anak. Kita bisa mengajak dia ngobrol, dia mengeluarkan apa yang dia miliki, kemampuan apa, kondisi apa yang dimiliki dalam diri kita. Oke, bikin dulu. Terima kasih. Ini ada refleksi terakhir ya. Selama Bu Iin mengikuti program pendidikan guru penggerak ya, apa materi apa nih yang paling dikuasai oleh Bu Iin ya dan sudah dipraktikkan? Materi yang paling dikuasai Dan sudah dipraktekkan. hampir semua sudah dipraktekkan sih ya Bu ya, kayak sudah dipraktekkan, contohnya kayak itu pengambilan buku apa sih Bu, ya kesepakatan kelas sudah dipraktekkan setiap hari, kesepakatan kelas, pembuatan RPP berdiferensiasi, pengajaran menggunakan RPP berdiferensiasi sudah, melakukan coaching dengan siswa dan guru juga sudah. Yang paling dikuasai materinya? Yang paling dikuasai yang baru ya Bu, Dari awal sampai sekarang. yang paling dikuasai coaching ya Bu, tentang coaching sama kemarin pengambilan keputusan yang terbaru ya Bu ya, karena itu kalau pengambilan keputusan yang kemarin kita pelajari itu materinya itu tidak banyak, hanya kita bedakan saja ini termasuk dilematika atau rujukan moral dari kasus yang kita lihat, kita amati itu masuknya kemana, terus itu menggunakan paradigma apa, itu materinya itu tidak luas seperti materi di modul 1 ya Bu ya, yang filosofi KHD itu kan cakupannya sangat luas. Nah kalau di filosofi KHD yang paling itu mah mungkin budaya positif ya Bu ya, budaya positif yang sudah ada di sekolah dan yang menjadi kekuatan dan yang berguna. Yang paling dikuasai ya budaya positif dari KHD ya. Ya, berikutnya nih Bu Iin, materi apa saja ya selama pendidikan guru penggerak ini yang menurut Bu Iin masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam? Apa saja materi yang sudah kita dapat sebelum coaching itu ada apa ya, sosial emosional mungkin ya Bu ya, pembelajaran sosial emosional karena itu menyangkut semuanya ya Bu ya, terus istilah-istilahnya juga cukup rumit. Pembelajaran sosial emosional itu bareng dengan sesudah berdiferensiasi, sosial dan emosional ya. Jadi dia mempraktekkan ya atau mengimplementasikan tentang ilmu sosial ya, dan emosional. itu kan sangat banyak sekali terus istilah-istilahnya juga sangat berbeda dengan yang sekarang. Pengambilan keputusan itu istilahnya nggak terlalu banyak dan mudah dipahami. Yang paling kesulitan dan membingungkan di sosial dan emosional ya. Oke, berikutnya apa namanya, untuk loka karya 5 mungkin ya, hanya mengingatkan saja agar mengisi lembar pengecekan mandiri kompetensi yang saya kirim ya dulu. Kemudian jangan lupa juga ya mengisi LMS ya. Terus jika ada hal-hal terkait pembelajaran daring ya yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi LMS. Oke, terima kasih Bu Iin, Bu Nur. Sama-sama ya. Semoga kita dapat berjumpa kembali ya di Loka Karya 5. Terima kasih ya menyempatkan waktunya nih Bu Nur dan Bu Iin untuk pendampingan kita. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pendampingan yang kelima.
Terima kasih. Assalamualaikum.